أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Tidak terasa kita sekarang sudah tiba di penghujung bulan Ramadan. Dan besok insya Allah kita akan bertemu dengan Hari Raya Idul Fitri. Hari Raya yang kita rayakan setiap tahunnya. Mungkin Ramadan kali ini berbeda. Termasuk hari raya besok pun mungkin berbeda. Akan tetapi ingat, kita boleh saja kehilangan sahur on the road, tapi kita tidak pernah kehilangan berkahnya sahur. Kita boleh saja kehilangan bukber, buka bersama, buka bareng, tapi kita tidak pernah kehilangan nikmatnya buka puasa. Kita boleh kehilangan tarawih berjamaah di masjid semaraknya, atau iktikaf bareng, akan tetapi kita tidak pernah kehilangan ibadah dahsyatnya sholat tarawih dan mulianya Lailatul Qadar. Dan kita mungkin bisa jadi kehilangan momentum syiar Islam yang luar biasa, sholat hari raya Idul Fitri berjamaah di halaman, di lapangan, di masjid. Akan tetapi kita tidak akan pernah bisa kehilangan kebahagiaan di hari raya Idul Fitri. Oleh sebab itulah, meskipun kita sedang ditimpa wabah pandemi, kita tetap bisa memaknai Hari Raya Idul Fitri tentu dengan cara menjalankan adab-adab, sunnah-sunnah, etika yang diajarkan oleh Islam tentang bagaimana kita memaknai Hari Raya Idul Fitri. Ada beberapa poin tentang bagaimana kita merayakan Hari Raya Idul Fitri di tengah-tengah pandemi seperti saat sekarang ini. Yang pertama adalah kita disunnahkan mandi di Hari Raya Idul Fitri. Dari sahabat Abdullah bin Umar, sebagaimana kisah dari Nafi Maula ibni Umar, beliau mengisahkan tentang sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya beliau ketika Hari Raya Idul Fitri maupun Idul Adha, beliau mandi. Ini diantara adabnya, diantara sunnah yang terlupakan bagi sebagian kita. Mungkin kita mandi, tapi niat kita bukan mandi untuk hari raya, hanya untuk bersih-bersih, hanya untuk keramas, hanya untuk agar segar-segar saja. Tidak, akan tetapi diantara di situ ada makna, ada sebuah perintah, dan termasuk bagian dari agama Islam. Yang kedua adalah kita berhias. Kita berhias, memakai minyak wangi, menggunakan baju terbaik, ya, bersih-bersih. Kemudian kita memilih baju yang paling indah yang kita punya. Ini termasuk juga bagian yang merupakan bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa menyelesaikan puasa ibadah di bulan Ramadan. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, di antara sunnah yang terlupakan ketika hari raya Idul Fitri adalah makan terlebih dahulu sebelum sholat hari raya. Sebagaimana kisah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengisahkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitri hatta yakula tamarat. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari dikisahkan beliau tidaklah keluar untuk mengerjakan salat hari raya Idul Fitri sebelum beliau memakan beberapa butir kurma. Dalam riwayat yang lain dikatakan wa yakuluhunna witra, dan beliau makan kurma dengan bilangan ganjil. Jadi kita disunnahkan sebelum kita berangkat atau sebelum kita hendak sholat hari raya, kita makan terlebih dahulu. Apa hikmahnya? Agar ada pembeda antara hari-hari berpuasa dan hari yang tidak berpuasa, antara bulan Syawal dan bulan Ramadan. Kalau selama ini kita tidak makan setelah sholat subuh, sekarang di hari raya Idul Fitri kita makan, agar ada perbedaan antara hari raya dan hari berpuasa. Kalau tidak ada kurma, kita bisa makan dengan makanan yang lainnya. Ini poin yang ketiga. Poin yang keempat, menunaikan zakat fitri. Zakat fitri atau zakat fitrah merupakan kewajiban bagi setiap kaum muslimin, sebagaimana dinukil ijma oleh beberapa para ulama. Dan ini adalah batas akhir penunaian zakat fitri. Karena kita tidak boleh membayar zakat fitri setelah sholat hari raya.
Sebagaimana dalam hadis Abu Daud, seorang sahabat mengatakan tentang zakat fitri, man addaha qabla shalah fahiya zakatun makbulah. Siapa yang menunaikan zakat fitri sebelum salat hari raya Idul Fitri, maka itu adalah zakat yang diterima. Wa man addaha ba'da shalah, tapi siapa yang menunaikannya setelah salat hari raya, fahiya sadaqatun minas sadaqat. Dia termasuk sedekah di antara sedekah-sedekah, tidak dianggap menunaikan zakat fitri. Artinya dia berdosa meninggalkan sebuah kewajibannya. Karena itulah hendaklah kita perhatikan dan boleh kita menyalurkan zakat fitri beberapa hari sebelum hari raya Idul Fitri, 2 atau 3 hari. Akan tetapi batas akhirnya adalah sebelum kita hendak sholat hari raya Idul Fitri. Kemudian yang kelima adalah kita duduk setelah kita mandi, makan, sudah bayar zakat, kita duduk di rumah kita menunggu waktu untuk sholat hari raya Idul Fitri sembari memperbanyak takbir. Kita disunahkan memperbanyak takbir di hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha dengan takbir yang biasa kita lantunkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Takbir yang pertama boleh 3 kali dan boleh juga 2 kali dalam beberapa riwayat yang lain. Dan ini kita keraskan, kita jaharkan suara kita, ya, dan kita maknai meskipun tidak bersama banyak manusia, hari raya tetaplah hari raya. Kita perbanyak takbir yang mengundang haru kita, yang mengundang rasa syukur kita karena kita berjumpa lagi dengan lebaran. Kita bisa berbahagia karena kita menunaikan ibadah Allah Subhanahu wa taala. Puasa sebulan penuh, salat tarawih sebulan penuh, membayar zakat fitri, ini adalah sebuah kebahagiaan. Jadi bahagia seorang mukmin ketika dia bisa menjalankan perintah Allah, bisa mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengerjakan sholat hari raya Idul Fitri. Meskipun di tengah pandemi, tata cara ibadah sholat hari raya Idul Fitri tidaklah berubah sebagaimana yang kita praktekkan selama ini, yaitu berupa 2 rakaat, ya. Kemudian waktunya dimulai dari waktu duha, yaitu 15 menit setelah terbitnya matahari. Ya, mungkin jam 6.15 sudah bisa dimulai, ya, atau boleh juga setengah 7, jam 7, dan batas akhirnya adalah sampai menjelang zawal atau tergelincirnya matahari atau masuknya waktu zuhur. Kemudian, ya, sholat tersebut tidak didahului dengan sholat qobliyah maupun sholat ba'diyah. Tidak didahului dengan azan maupun iqamah. Dan sholat 2 rakaat tersebut disyariatkan kita berjamaah meskipun boleh sholat sendirian. Ya. Dan tata caranya di rakaat yang pertama ada yang dikenal dengan takbir zawaid, takbir tambahan. Yaitu di rakaat yang pertama ada 7 takbir setelah takbiratul ihram. Allahu Akbar, takbiratul ihram, maka ditambah setelahnya 7 takbir. Dan disunahkan kita mengangkat kedua tangan kita setiap takbir, dikiaskan dengan takbir-takbir sholat jenazah. Meskipun ada sebagian ulama berpendapat boleh tidak mengangkat tangan. Dan kita tidak menyebut bacaan tertentu di antara jeda takbir. Tidak ada bacaan tertentu dari Nabi SAW, meskipun sebagian sahabat memperbolehkan mengucapkan zikir-zikir seperti takbir, tahmid, tahlil, dan yang lainnya di sela-sela takbir tersebut. Dan ingat, takbir zawaid ini hukumnya sunnah. Jadi kalau kita lupa, ya, misalnya karena kita jarang mengerjakannya, kita lupa langsung membaca Al-Fatihah misalnya, maka kita tidak berdosa karena itu hukumnya sunnah dan kita tidak perlu sujud sahwi. Ini yang harus kita pahami bersama. Adapun di rakaat yang kedua, takbir zawaidnya berjumlah 5 takbir. Setelah takbir intikal, setelah takbir bangkit dari sujud kedua menuju ke rakaat yang kedua. Artinya ketika sujud, bangkit, Allahu Akbar, setelah itu baru 5. Tidak termasuk takbir intikal, perpindahan antara gerakan sujud, bangkit menuju berdiri. Dan kita, ya, sang imam disunnahkan, ya, atau disyariatkan mengeraskan bacaannya. Ya, sebagaimana sholat Jumat dikeraskan bacaannya. Dan disunahkan kita membaca surah Al-A'la, ya, di ayat yang pertama dan Al-Ghasyiyah di ayat yang kedua. Kemudian kita juga disunahkan membaca
ya di surat ya di rakaat yang pertama surat Qaf, yang di rakaat yang kedua surat Al-Qamar. Dan kalau ternyata kita tidak bisa membaca salah satu dari surat-surat tersebut, maka tidak mengapa membaca apapun surat dari Al-Qur'an. Kemudian setelah itu setelah mengerjakan sholat hari raya Idul Fitri, kita tidak perlu menegakkan khutbah atau mengadakan khutbah hari raya, karena khutbah hari raya mendengarkannya hukumnya sunnah, tidak seperti khutbah Jumat, sehingga boleh ditinggalkan dan selesailah sudah bagaimana rangkaian ibadah di hari raya. Dan terakhir adalah kita diperbolehkan mengucapkan selamat hari raya kepada teman-teman kita, keluarga kita, baik langsung maupun melalui media sosial, dengan ucapan-ucapan yang diperbolehkan. Di antaranya adalah yang valid dari sebagian para kaum salaf adalah ucapan taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua, atau boleh juga ucapan minal aidin wal faizin, semoga kita termasuk orang-orang yang kembali kepada Allah dan orang-orang yang menang, dan boleh juga mengatakan kullu amin wa antum bi khair, sepanjang tahun semoga kalian berada di atas kebaikan. Demikianlah, dan saya pribadi mewakili teman-teman semuanya dari Palembang Express dan juga Pondok Pesantren Zadul Ma'ad Palembang mengucapkan untuk besok selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Semoga Allah Subhanahu menerima amal ibadah kita semua. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima ibadah kita semua. Minal aidin wal faizin. Semoga kita termasuk orang yang kembali dan orang yang menang. Kullu amin wa antum bi khair. Semoga sepanjang tahun kita semua berada di atas kebaikan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peran media adalah salah satu kunci penanganan pandemi COVID-19. Menjaga hak publik atas informasi menjadi kebutuhan mendasar. Menyelamatkan ekosistem pers adalah investasi masa depan. Selamatkan warga, UMKM, dunia usaha, dan pers Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar Palembang Express mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat merayakan Lebaran di rumah saja selama COVID-19. Sama-sama kita saling mendoakan semoga wabah corona ini bisa cepat berlalu dan kita bisa beraktivitas lagi seperti biasa. Kami segenap keluarga besar Palembang Express mengaturkan salam dari jauh kepada seluruh saudara-saudara kami umat muslim yang ada di Kota Palembang dan Sumatera Selatan. Kami mohon maaf kalau dalam penyajian berita-berita rubrik-rubrik dari Palembang Express ada kekurangan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.